kebajikan. Kami kelompok tutorial 5 Academic Club People, Planet and Prosperity atau 3P akan mempresentasikan terkait kegiatan festival gagasan kami. Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok tutorial 5. Halo. Halo. Hai, perkenalkan, nama saya Sofia Gratiana Dewi Lumi. Saya Esther Tri Apandani Putri Kota Barat. Nama saya Zalika Ipiani. Nama saya Muhammad Zaidan Aristiadi. Saya Herlinda Pradina Rotua Sawasir. Nama saya Haris Biantoro Wibawa. Nama saya Michelle Amanda Kastan. Nama saya Anissa Indanon. Nama saya Pratia Fitri Zerli. Nama saya Desyana Lim. Tahu nggak sih apa itu thalassemia? Thalassemia adalah suatu kelainan pada darah yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya secara genetik. Menurut data Yayasan Thalassemia Indonesia per tahun 2023, jumlah penyandang thalassemia dari 26 provinsi yang ada di Indonesia yaitu berkisar antara 13.106 orang. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka prevalensi thalassemia tertinggi se-Indonesia, yaitu sekitar 5.182 kasus atau sekitar 39,5% dari total keseluruhan kasus. Wilayah Bandung merupakan wilayah di Provinsi Jawa Barat dengan tingkat prevalensi thalassemia tertinggi yaitu sebanyak 1.156 orang. Banyak aspek yang dipengaruhi oleh penyakit thalassemia ini, seperti dari segi medis, segi psikososial, dan juga segi finansial. Mereka mengalami tantangan dalam segi medis karena mereka harus secara rutin melakukan pemeriksaan medis dan juga transfusi darah. Selain itu juga mereka mengalami tantangan di bidang psikososial, karena terutama pada anak-anak remaja mereka sering menghadapi stigma sosial yang buruk terkait perbedaan penampilan mereka dan juga kapabilitas fisik mereka yang berbeda dengan orang-orang yang sepantaran dengan mereka. Dan hal ini menyebabkan mereka menjadi target besar dalam ejekan, diskriminasi, dan juga bullying. Dan bullying ini dapat memperburuk keadaan mereka, baik keadaan emosional mereka, keadaan fisik mereka, dan bahkan dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Selain itu, diperlukan juga perhatian lebih terhadap orang tua dari anak-anak penyandang thalassemia. Perhatian lebih terhadap apa yang mereka rasakan dan juga aspek psikologis mereka. Orang tua berperan penting terhadap pertumbuhan anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua yang sehat secara fisik maupun psikologis sangat diperlukan. Tetapi tidak dapat dipungkiri, orang tua memiliki beban pikiran atau hal yang mereka khawatirkan dan mereka membutuhkan tempat untuk bercerita. Oleh karena itu, kegiatan Bersih 2.0 kami adakan dengan maksud untuk memberi dukungan psikologis kepada penyandang thalassemia dalam menghadapi masalah psikososial seperti rendahnya kepercayaan diri dan dampak negatif bullying, serta memberikan dukungan kepada orang tua penyandang thalassemia. Terdapat beberapa tujuan pelaksanaan kegiatan Bersih 2.0 yang melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Yang pertama bekerjasama dengan pihak FK4, psikolog 4, pihak POMDI, pihak orang tua dengan thalassemia, dan anak-anak dari thalassemia itu sendiri. Tujuan diadakan kegiatan ini yang diantaranya yang pertama meningkatkan kepercayaan diri dari pasien thalassemia itu sendiri, serta mendapatkan dukungan baik secara emosional, psikologis untuk membantu pasien merasa lebih percaya diri lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyediakan strategi untuk menghadapi bullying dengan cara mengedukasi pasien dan keluarga mengenai cara-cara efektif untuk mengenali, menghindari, dan mengatasi dari bullying, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup pasien dengan meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi dampak bullying. Diharapkan kualitas hidup pasien thalassemia ini dapat meningkat jauh lebih baik atau lebih signifikan lagi dari sebelumnya, baik secara psikologis maupun secara sosial. Kemudian, memberikan ruang bagi orang tua untuk bercerita atau sharing kepada psikolog terkait pengalaman hidup dari orang tua dalam menjalani anak yang didiagnosis dengan thalassemia sendiri. Pelaksanaan festival gagasan ini dilakukan menggunakan pendekatan design thinking. Adapun pada tahapan empathize dan define, dilakukan studi literatur mengenai penyakit thalassemia dan juga wawancara dengan penyandang thalassemia. Kemudian pada tahap ideate, dilakukan diskusi ide kegiatan festival gagasan hingga ditentukanlah program yaitu Berseri 2.0 bersama dengan empati dan semangat tingkatkan inspirasi. Setelah itu dilaksanakan perancangan prototipe dan juga pelaksanaan tes yang berupa evaluasi dari kegiatan. Selanjutnya berupa metode kegiatan. Kegiatan kami dilaksanakan pada hari Kamis 28 November 2024 pada pukul 9 hingga 11.30 di Rumah Singgah Thalassemia. Selanjutnya berupa sasaran kegiatan yang berupa 10 anak penyandang thalassemia dan juga orang tua mereka masing-masing. Lalu sasaran kegiatan berupa 10 anak penyandang thalassemia beserta dengan orang tua mereka. Selanjutnya berupa metode pelaksanaan kegiatan yang diawali dengan sesi edukasi mengenai kepercayaan diri dan bagaimana menghadapi pandangan orang yang tidak baik atau bullying kepada anak-anak penyandang thalassemia. Kegiatan ini dilakukan dengan interaktif. Selanjutnya adalah pengisian kuesioner feedback. Pengisian kuesioner feedback merupakan pengisian dari orang tua penyandang thalassemia terkait acara Bersih 2.0. Kuesioner sendiri dirancang untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan, memahami kebutuhan peserta yang lebih lanjut,
berlanjut serta meningkatkan kualitas acara berikutnya. Kegiatan Bersih 2.0 yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan edukasi, sesi berbagi pengalaman, dan permainan interaktif telah berhasil diselenggarakan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri penyandang thalassemia dan memberikan dukungan emosional kepada orang tua mereka. Berdasarkan hasil pelaksanaan, tingkat kepuasan 100% peserta menyatakan puas dengan kegiatan ini, serta melaporkan adanya peningkatan pengetahuan serta rasa percaya diri setelah mengikuti acara. Peserta mengharapkan kegiatan Bersih 2.0 dapat dilaksanakan kembali di masa mendatang. Berdasarkan hasil penilaian dan saran yang diperoleh, kegiatan Bersih 2.0 berhasil memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. Untuk kritik dan saran dari peserta, yang pertama saya akan membahas mengenai kritik yang disampaikan. Yang pertama, merupakan waktu pelaksanaan kegiatan perlu ditingkatkan, terutama pada sesi diskusi bersama Ibu Fitri. Yang kedua, disarankan adanya sesi one-on-one bersama Ibu Fitri untuk lebih mendalami topik yang dibahas. Yang ketiga, kegiatan konseling bersama psikolog perlu dilaksanakan secara rutin. Untuk saran yang disampaikan, yang pertama, program berseri sebaiknya dilanjutkan di masa mendatang. Kedua, perluasan skala pelaksanaan agar lebih banyak peserta dapat berpartisipasi. Berikut adalah indikator keberhasilan kegiatan Bersih 2.0. Yang pertama merupakan kehadiran peserta, di mana seluruh target sasaran yaitu anak-anak penyandang thalassemia dan orang tua menghadiri kegiatan dengan tingkat kehadiran mencapai 100%. Kedua, umpan balik peserta, di mana rata-rata skala umpan balik yang diperoleh melalui questionnaire form feedback lebih dari poin 4. Semangat dan sangat menyentuh ke target populasi dan juga berkolaborasi untuk mengisi gap ya, contohnya dengan psikolog. Kesannya untuk hari ini sangat bermanfaat buat kayak masukan lagi yang tadinya kayak udah terpuruk lagi jadi semangat lagi, dan mudah-mudahan nanti kedepannya sering diadakan kayak gini lagi. Seru, bisa bikin happy. Yeay.